Kesan Lebaran terbaik saya. Di Lebaran tahun lalu, saya mencatat beberapa kesan Lebaran yang saya buat rankingnya. Dan inilah nominasinya. Nominasi pertama adalah soal perbedaan hari Lebaran yang selalu terjadi. Sebagai orang awam, saya selalu mengeluh diam-diam atas persoalan ini. Kenapa ya para pemimpin yang tengah berbeda pandangan itu kok tidak berkompromi saja agar bisa berlebaran bersama-sama? Waduh, betapa senangnya rakyat ini begitu melihat pemimpinnya kompak. Di mata saya, Lebaran bukan lagi menjadi ritual agama semata, tetapi sudah menjadi ritual publik. Toh para karyawan itu dari agama apapun ia, kalau tidak mendapat THR-nya, marah juga dia kepada perusahaan. Tapi sudahlah, penyederhanaan ini toh cuma kerjaan para awam yang maunya gampangan melulu. Padahal soal keyakinan mana bisa dibuat gampangan, kata sang perbedaan itu. Ya sudah, awam seperti saya ini cuma bisa takut jika sudah berhadapan dengan demi keyakinan. Lagi pula apa salahnya berbeda sepanjang rukun? Perbedaan ini biarlah menjadi bukti betapa hebatnya masyarakat kita dalam berdamai dengan perbedaan, kata saya menghibur diri. Nominasi lain adalah kesepakatan damai antara TNI dan GAM. Jadi sebelum kesepakatan damai yang terakhir ini, waktu Lebaran yang saya catat itu pun sudah ada kesepakatan damai antara TNI dan GAM. Saat itu berita besar, tetapi itu terlalu besar. Lagi pula terhadap janji, orang awam seperti saya ini memiliki cukup referensi tentang banyaknya janji yang jarang ditepati. Aceh, Kepalang menjadi wilayah yang rumit. Dalam hitungan kasar, sulit. Tingkat kerumitan seperti itu rampung otomatis hanya oleh nota kesepakatan. Oke. Itu terlalu besar. Sekarang menginjak nominasi berikutnya. Berikutnya adalah arus mudik. Meskipun tetap saja ada potret sepasang kaki mencuat dari jendela kereta, saking sesaknya Lebaran arus mudik tahun ini dianggap tidak segempar Lebaran tahun lalu. Seorang kawan pemudik bahkan masih merasakan capeknya tahun lalu masih terasa hingga hari ini. Macet sehari semalaman, berjalan merayap selama 7 jam, dan hebatnya harus berlebaran di perjalanan adalah sebuah trauma. Gerah, capek, geram, itulah barangkali yang membuat para pemudik tahun ini menahan diri. Sekarang menginjak nominasi berikutnya. Nah, berikutnya ini menyangkut tersangka peledakan bom. Betapa mengherankan bahwa para pelaku itu adalah orang yang wajahnya biasa-biasa saja. Beberapa di antaranya malah bertampang ramah dan banyak senyum. Akan tetapi betapa kukuh orang-orang ini terhadap keyakinannya. Saking yakinnya
Malah salah seorang di antara orang ini berkata begini, jika ada orang yang tidak berdosa jadi korban peledakan bom saya ini dan mereka itu ikhlas, maka akan masuk surga, katanya. Aduh, ungkapan ini juga terlalu tinggi bagi saya, terlalu sulit didiskusikan. Oleh karena itu, saya sepakat menggugurkan semua daftar nominasi di atas. Dan inilah nominasi yang menjadi pemenangnya. Pemenang itu adalah Mbok Bakul Sayur yang sehari-hari mangkal di daerah saya. Bakul sayur ini di tempat saya begitu populer karena kebaikan hati dan kejujurannya. Tidak mengherankan jika dagangannya selalu habis dengan cepat. Menjelang Lebaran, ia membagi-bagikan bingkisan ke seluruh pelanggannya. Ini bukti bahwa ia bakul yang sukses di mata pelanggannya. Seminggu menjelang Lebaran, Mbok Bakul ini telah libur. Ketika seminggu setelah Lebaran, ia belum muncul berdagang. Banyak pelanggannya kehilangan dan bertanya-tanya, ada apa ya? Kenapa ini bakul baik hati kok belum datang-datang juga? Nah, jawaban atas rasa kehilangan itu ternyata mengagetkan siapa saja, termasuk saya. Bakul ini belum muncul berjualan bukan karena ia terlalu lama menikmati lebarannya, tetapi karena bakul ini sedang terancam bangkrut. Loh, ada apa? Bakul yang demikian laris kok bangkrut? Oh, inilah jawabannya. Ternyata terlalu banyak modal dari Mbok Bakul yang baik hati ini yang dihutang pelanggan dan ia kesulitan menagihnya. Di Indonesia ternyata ada jenis kebaikan yang begini pedih bentuknya.